Kembali lagi bersama saya Vila di Bio Online Katedral Samarinda. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu, luar biasa, semangat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita akan berdoa, bernyanyi, dan menyenangkan hidup Tuhan, dan berkreasi dengan tema Yesus meredakan angin ribut. Nah adik-adik, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena berjumpa denganmu. Juga teman-teman Bina Imanani, walaupun via online. Hari ini kami sehat dan bersemangat untuk bernyanyi, berkreasi, dan mendengarkan firman-Mu. Sertailah acara ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang marilah kita sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk membaca firman Tuhan kali ini, kita akan sama-sama membacanya melalui teks yang ditunjukkan kakak dari sini. Saya mengajak adik-adik untuk membacanya secara bersama-sama. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca dan mendengarkannya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus meredakan angin ribut. Sore harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Kemudian perahu mereka berlayar, diikuti perahu lainnya. Di dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba, mengamuklah angin topan. Gelombang air itu semakin tinggi. Perahu mereka kemasukan air. Mereka dalam bahaya. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Guru, tolonglah, kita binasa. Tuhan Yesus bertanya, mengapa kalian takut? Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus bertanya, mengapa kalian tidak percaya? Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang sangat takut dan heran, lalu bertanya, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, tentunya ada beberapa hal penting yang menjadi atau yang harus kita ikuti bersama atau yang harus kita taati bersama. Tadi di dalam bacaan dikatakan bahwa setelah Yesus naik perahu bersama dengan murid-muridnya, maka ada badai yang terjadi dalam perjalanan mereka. Karena itu, seperti yang ada di dalam gambar, dalam perjalanan tiba-tiba mengamuklah angin topan, gelombang air itu semakin tinggi. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Karena Yesus ada di situ, lalu mereka membangunkan Yesus. Membangunkan Yesus karena perahu mereka memasukkan air di dalamnya. Di sini. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, Guru, tolonglah, kita binasa. Tuhan Yesus bertanya, mengapa kalian takut? Setelah dia berkata demikian, lalu Yesus berteriak kepada danau itu, diam dan tenanglah. Apa yang terjadi setelah Yesus mengatakan demikian? Angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di sini kita bisa membayangkan betapa hebatnya Tuhan Yesus, betapa luar biasanya Tuhan Yesus yang bisa meredakan air itu, yang bisa membuat air itu menjadi tenang kembali karena mujizat yang dilakukannya. Jadi di sini kita bisa membayangkan betapa hebat dan luar biasanya untuk mengatasi bencana yang hampir membuat semua para muridnya mendapat musibah dan terjatuh di sana.
Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita juga sudah sama-sama mendengar bahwa dia katakan, kenapa kalian takut? Kenapa kalian tidak percaya? Dia mengatakan demikian karena dia melihat murid-muridnya sangat takut. Maka dia mengatakan, mengapa kalian tidak percaya? Di sini dia menegur para muridnya supaya mereka percaya kepadanya. Tentunya hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus percaya kepada Yesus, ya, supaya kita bisa mengatasi semua persoalan dalam hidup kita, semua badai dalam hidup kita. Karena dengan percaya kepada Yesus, kita bisa melewati itu semua. Karena dalam kehidupan kita pasti begitu banyak badai yang dapat menggoncang hidup kita. Misalnya, pasti kita pernah mengalami sakit, kemudian masalah keluarga atau kematian orang-orang yang tercinta. Dan sekarang kita menghadapi wabah virus corona yang sudah semakin meningkat di mana-mana. Ini adalah badai dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita mengatasi badai yang terjadi ini, yang menghantui semua orang, yang membuat orang menjadi resah, yang membuat orang menjadi gelisah, yang membuat orang menjadi takut seperti para murid Yesus tadi. Karena itu Injil hari ini menguatkan kita bahwa ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus. Kita harus percaya kepadanya bahwa dengan bantuannya badai itu akan bisa berlalu dari kehidupan kita. Bagaimana caranya? Supaya kita percaya, supaya Yesus bisa selalu hadir di dalam diri kita. Tentunya jangan lupa selalu berdoa. Tentunya jangan lupa untuk selalu membantu orang lain, berbagi kasih dengan orang-orang yang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai
Seru nggak acara hari ini? Pastinya seru dong ya. Mari kita tutup acara Bio Online hari ini dengan berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, syukur dan terima kasih kami ucapkan karena boleh mengalami sukacita dalam kebersamaan Bio Online minggu ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat selalu mencintai Engkau melebihi apapun dan mewartakan kabar sukacitamu selalu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.